Saudara-saudara kasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Senin 3 Agustus 2020. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, di surga berkenanlah menyatakan siapakah Engkau sebenarnya bagi kami. Puaskanlah lapar kami akan Dikau dalam diri Yesus Putramu yang menjadi rejeki kehidupan dunia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruh pergi, Yesus mendaki bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia seorang diri di situ. Perahu para murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Para murid terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Dan mereka berteriak ketakutan. Tetapi Yesus segera menyapa mereka, katanya, "Tenanglah, akulah ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin kencang, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Keduanya lalu naik ke perahu dan redalah angin. Dan mereka yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sungguh engkau anak Allah." Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Begitu Yesus dikenal oleh orang-orang setempat, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah. Maka semua orang sakit dibawa kepadanya. Mereka mohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya, dan semua orang yang menjamah dia menjadi sembuh. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi saudara-saudara terkasih. Mari sekarang kita mengundang seorang Bapa yang luar biasa. Mari silahkan Pak Yohan. Silahkan duduk. Pagi Romo. Pagi. Tidur lelap? Iya Romo. Nah, hari ini kita mendengar bagaimana Petrus melihat Yesus berjalan di atas air. Dan dia merasa yakin bisa. Kenapa? Kan dia melihat. Tetapi setelah dia takut, cemplung dia ke air seperti itu. Sama seperti kita, mungkin Bapak punya pengalaman. Kadang-kadang kita yakin, prediksi kita begini. Tiba-tiba, seperti sekarang COVID-19. Gimana coba? Apa yang Bapak pikirkan tahun 2019 menuju 2020? Dan apa yang dialami sekarang? Ya memang dengan COVID ini perusahaan cukup berat Romo ya. Buat semua pengusaha, terutama Bali, pada umumnya kan pariwisata. Jadi ya, mau tidak mau tentu kita harus mencari sesuatu celah apa yang kita untuk 2021 ini supaya kita bisa bangkit kembali. Nah, tidak lupa tentu semua kita berdoa dan kita pasrah pada Tuhan, dan Tuhan memberikan jalan terbaik khususnya untuk aman Bali. Oke, jadi ketika 2019, 2018, 2019 masuk, turis banyak tuh, ada dari Cina, dari mana. Waktu itu bagaimana gambaran ke depan 2020 ini? Waktu itu pikiran sukses atau gimana? Saya pikir karena tiap tahun selalu target kita tercapai Romo. Dan memang kita betul-betul seleksi tamu-tamu kita
kita lebih banyak mengarah langsung direct market. Jadi kita tidak banyak sekali melalui agent. Nah, bagaimana direct market sekarang dengan dunia maya yang begitu rupa, bisa kita promosi langsung melalui web kita, dengan dunia maya lainnya. Itu yang banyak diketahui. Seperti banyak hal-hal produk-produk kita bukan hanya cuma jual villa, tetapi kita ada beberapa produk yang mungkin hotel lain tidak punya lokasi di sini, yang kita bisa bikin. Ada disebut romantic dinner, ada disebut floating breakfast, ada yang dikatakan dengan perahu yang kita sebut picnic lunch. Itu yang selalu kita pikirkan, dan masih ada beberapa rencana produk berikutnya yang kita akan launching juga. Ya. Jadi boleh katakan tahun 2019 di mana COVID-19 itu merajalela seluruh dunia, kita boleh katakan stuck. Ya. Jadi merefleksikan kembali ke belakang bagaimana tangan Tuhan sudah berjalan. Tetapi ketika kita mengalami COVID-19, sepertinya Tuhan itu kita ulang-ulang jadi Tuhan, 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 tuh. Ya. Dulu enggak hantu, enggak usah takut. Jadi Tuhan, 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 Tuhan. Begitu. Sekarang dibalik Tuhan, Tuhan, tuh. Kekhawatiran, seperti Petrus. Maka lalu kita perlu menyadari kembali apa yang dialami oleh Petrus dan ditegur oleh Yesus. Bahwa ketika dia ingat dirinya sendiri, langsung tidak punya harapan, dia jatuh. Tetapi Yesus mengatakan, tenang, aku ini, jangan takut. Maka lalu kita merefleksikan. Begitu banyak langkah, ribuan langkah sudah kita lewati. Langkah 19 ini, 20 ini boleh katakan kita tersendat-sendat. Bahkan belum pernah tuh dalam hidup Pak Yohan sampai umur 70 ini pakai maskeran ya. Dulu kan orang pakai masker tuh orang-orang yang mau merampok. Sekarang kita rame-rame pakai masker. Artinya apa? Kita mencegah musuh yang tidak kelihatan itu hadir. Demikian pula di dalam bisnis kadang-kadang juga ada musuh-musuh yang tidak kelihatan. Tetapi hadir, dan kita memang perlu punya sensitivitas mengenai hal itu. Maka lalu yang pertama adalah sebagai orang beriman, yakin bahwa Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan membiarkan kita menggunakan akal sehat kita untuk berpikir, mendapatkan kreativitas dan inspirasi baru. Tadi saya dengar Bapak bikin lagi dalam COVID-19 ini punya rancangan ke depan, membuat rumah kaca lah dan sebagainya. Ini merupakan satu berkat. Ya, mudah-mudahan tahun depan setelah COVID sudah lewat, kita masuk ke new normal, menjadi normal kembali, bukan new normal tapi normal kembali. Ya, dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan, dan kita tidak usah bimbang, jangan takut. Yang kedua, dalam Injil pada hari ini, kita mendengar bagaimana setelah Yesus berdoa, lalu bertemu dengan Petrus, dan juga banyak orang datang. Mohon bantuan. Dalam kelemahan, dalam kelelahan, Yesus terus membantu. Maka ketika kita lemah, kita minta kepada Yesus kekuatan. Ketika kita merasa lelah, capek, berpikir, mari kita menyerahkan semuanya kepada Yesus, mengatur nafas kita, menenangkan pikiran kita, dan menyerahkannya kepada Dia. Sehingga apa yang dulu sudah dimulai akan terus berjalan. Dan kita sendiri tenang, sehat, safety at home, ya, stay at home, safety, dan health. Senang, sehat, dan bahagia. Semoga berkat Tuhan senantiasa hadir dalam karya-karya Bapa selanjutnya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Mari kita berdoa. Allah Bapa sumber kedamaian kami bersyukur karena Putra-Mu telah memberitahu apa yang dapat mendatangkan kedamaian sejati. Dialah rezeki kehidupan bagi setiap orang dan bangsa. Dialah kesehatan dan kedamaian kami selama hidup. Sebab Dialah Tuhan dan Pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Amin.